yang pertama, dialog internasional ini mungkin yang pertama ya di Fakultas Usuluddin dan Adab. Tujuannya adalah ini sebagai komparasi budaya akademik kita gitu dari Fakultas Usuluddin dan Adab IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan Al-Azhar University gitu. Jadi nanti di dalamnya kita bisa belajar banyak gitu. Gimana budaya akademik luar sehingga bisa kita ambil gitu dari mereka gitu. Entah itu kulturnya ataupun dalam metode pembelajarannya gitu. Jadi kita bisa terapkan itu nanti ke depan gitu. Mungkin untuk ini juga ini adalah program dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Usuluddin dan Adab, Departemen Pengembangan Jaringan Organisasi. Artinya di sini kita ingin berkembang lebih maju lagi gitu dari sini. Dan mungkin juga ke depan yang harapan saya gitu, jangan sampai putus di sini gitu silaturahmi antara Fakultas Usuluddin IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan Al-Azhar University sana gitu. Terakhir, tetap semangat, jangan menyerah, jangan terserah, karena hidup adalah pilihan. Ketika kita tidak memilih, itu adalah pilihan kita. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu prakata sekaligus pembuka oleh Dr. Anwar Sanusi, MAG, selaku Dekan Fakultas Usuluddin dan Adab. Kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon, yang saya hormati para pimpinan jurusan di Fakultas Usuluddin dan Adab IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Pak Wakil Dekan Fakultas Usuluddin dan Adab IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Bapak Doktor atau Bapak Wahid Nasruddin PhD, yang saya hormati narasumber kita Mas Muhammad Haikal Maghribi, juga Mas Muhammad Rizky Sakti, yang alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi walaupun silaturahmi kita lewat virtual, dan mudah-mudahan ini tidak mengurangi makna silaturahmi yang teramat sangat dalam. Juga narasumber dari internal IAIN Syekh Nurjati, Mas Andri Meizaldi dan Mas Azfa Nasrullah, yang alhamdulillah juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Pertama, beserta para mahasiswa dan mahasiswi seluruh audien yang hadir dalam kesempatan yang mulia ini. Izinkan saya dalam kesempatan yang mulia ini menyampaikan rasa syukur dan permohonan maaf dari Pak Rektor, yang kebetulan hari ini seyogianya beliau akan membuka acara ini, namun karena memang kondisi kami di IAIN Syekh Nurjati Cirebon tentunya sedang penuh dengan aktivitas, karena memang perlu informasikan juga ke Mas Haikal dan Mas Rizky, karena kami IAIN Syekh Nurjati Cirebon kebetulan sedang melakukan transformasi universitas, yakni kita akan menjadi Universitas Islam Negeri Seiber Syekh Nurjati Cirebon, dan alhamdulillah proses ini sudah ada di Pak Presiden, sehingga tinggal nunggu waktu Perpres itu turun, dan mudah-mudahan sih justru pas bersamaan dengan perayaan Hari Santri yang tepatnya tanggal 22 Oktober ini, dan mudah-mudahan
transformasi kelembagaan YIN Syekh Nurjati menuju UIN Syekh Nurjati Cirebon ini bisa segera terwujud. Nah, tentunya harapan kami dengan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga salawat beserta salamnya kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya mudah-mudahan syafaat dan barokahnya kepada kita selaku umatnya yang selalu taat menjalankan seluruh sunnah-sunnahnya. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini tentunya sebagaimana apa yang disampaikan oleh Ketua Dema, karena posisi kita, YIN Syekh Nurjati Cirebon sedang transformasi menuju kampus siber, dan kebetulan menjadi kampus siber satu-satunya di Indonesia, artinya di bawah PT KIN, di bawah Kementerian Agama, dan ini menjadi pilot project-nya dari Pak Menteri. Tentunya harapan terbesar saya, apa yang kita bahas hari ini tentang budaya akademik, teman-teman di Cirebon tentunya juga sudah harus mengalami transformatif, harus mengalami perubahan, karena dunia tantangan kekinian adalah dunia yang percepatan tentang zaman Z ataupun masanya kalangan muda, anak-anak muda sekarang yang tentunya berpacu dengan waktu, kondisi-kondisi amaliyah ataupun tuntutan zaman yang segera melakukan perubahan dalam proses pembelajaran, yang ini tentunya Fakultas Usuluddin dan Adab lebih dulu memulai kegiatan dialog internasional dengan teman-teman dari mahasiswa Al-Azhar. Yang ini tentunya menjadi sebuah kegiatan yang menarik. Kenapa? Karena sistem perkuliahan di kita di YIN Syekh Nurjati Cirebon tentunya karena menjadi satu-satunya PT KIN berbasis siber, maka harapan kita terbesar yakni teman-teman ataupun kultur akademik juga terbangun dalam sistem digital. Dan ini tentunya menjadi harapan kita. Kerjasama ini adalah bukan kerjasama yang pertama dan yang terakhir, tetapi mudah-mudahan ini menjadi kerjasama awal yang kemudian berlanjut pada pembahasan tema-tema menarik ke depan. Selain mungkin berbicara tentang kultur akademik, mungkin juga bicara tentang tafsir, bicara juga tentang sejarah, bicara juga tentang filsafat, bicara juga tentang model pembelajaran sastra Arab yang kebetulan di kita di YIN Syekh Nurjati khususnya di Fakultas Usuluddin dan Adab sudah ada terlebih dahulu, dan ini tentunya menjadi harapan kita sehingga semuanya menjadi terdepan sebagaimana slogan Fakultas Usuluddin dan Adab, yakni unggul dan terkemuka. Walaupun nanti dalam Mars ataupun waktu dalam harapan kita ke depan tidak hanya kata unggul dan terkemuka tapi sekaligus mendunia. Kenapa? Karena dengan siber tentunya tidak hanya belahan yang ada di Indonesia tapi seluruh umat manusia yang ada di dunia ini bisa sama-sama belajar di YIN Syekh Nurjati Cirebon atau Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati. Itulah mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Selamat berdialog internasional bersama mahasiswa Al-Azhar dari Asy-Syarif University Mesir, yang tentunya ini menjadi awal kegiatan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Usuluddin dan Adab, dan mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dialog internasional mahasiswa YIN Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Usuluddin dan Adab beserta mahasiswa Al-Azhar Asy-Syarif University Mesir dengan resmi saya nyatakan dibuka. Sekian dan demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebagaimana yang telah dipaparkan atau disambutkan oleh Bapak Dekan Fakultas Usuluddin dan Adab, bahwasanya dialog internasional kali ini tidak hanya membahas tentang budaya akademiknya saja, tentang kulturnya saja, tetapi juga sejarahnya, filsafatnya, bahasa dan sastra Arab yang ada di sana, seperti itu.
Untuk itu, mari kita langsung saja ke acara inti yang akan dipandu oleh moderator, Saudara Alpat Pangestu Danar. Kepadanya saya persilakan. Ya, baik, terima kasih disampaikan kepada Mbak Yaya selaku Master of Ceremony yang telah memberikan kesempatan kepada saya sebagai moderator untuk membantu terkait kegiatan dialog interaktif di Mafua dengan tema komparasi budaya akademik mahasiswaan Fakultas Usuluddin dan Adab IAIN Syenur Jati Cirebon dengan Fakultas Usuluddin di Universitas Al-Azhar Asy-Syarif. Ya. في هذه الفرصة المباركة الحمد لله قد استمعنا بطريقة أونلاين في برنامج المحادثة الدولية بين الكلية الأصول الدين والأدب وكلية أصول الدين الأزهر الشريف في مصر تحت الموضوع المقارنة الدراسية في كلية الأدب الجامعة الحكومية Cirebon وكلية أصول الدين Al-Azhar Asy-Syarif. Baik, selanjutnya saya sebagai moderator tidak akan terlalu berlama-lama dalam menyampaikan pembukaan atau opening ya. Dan sebelumnya mari kita sapa dulu pada teman-teman atau kerabat-kerabat yang hadir, yang pada kesempatan kali ini alhamdulillah bisa bergabung bersama kami dalam kegiatan dialog internasional, baik ada Pak Dekan, para dosen dan juga mahasiswa yang ikut serta dalam kegiatan kali ini. Baik, sebelumnya izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan narasumber kita dalam kegiatan kali ini. Ada 4 narasumber, yaitu 2 dari Fakultas Usuluddin dan Adab IAIN Syenur Jati Cirebon dan juga 2 narasumber dari Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar Asy-Syarif. Nah, di sebelah saya sudah ada narasumber dari Fakultas Usuluddin, yaitu ada Mas Asfa Nasrullah dan juga Mas Andre Meizandi. Dan juga dari jauh sana sudah ada narasumber kita yang sekarang berada di Mesir ya, sedang menuntut ilmu juga, belajar bersama. Itu ada Mas Sakti dan juga Mas Rizky. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV dari masing-masing narasumber kita ini. Baik, untuk yang pertama ini Mas Asfa Nasrullah. Tempat tinggal beliau di Bekasi, lahir pada 16 September 2022. Untuk alamat lengkapnya yaitu di Kampung Kaum Kalijeruk, Dusun Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Untuk nomornya mungkin bisa dicatat oleh teman-teman semua, barangkali ada yang ngefans atau ingin berhubungan terkait masalah intelektual. Beliau Masya Allah sekali dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab ya. Nomor WhatsApp-nya yaitu 0813 8577 5130. Untuk pengalaman organisasi beliau ini pernah sebagai bidang pengembangan aparatur organisasi di Himpunan Mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab ya. Lalu sekarang sedang menjabat sebagai anggota keilmuan dan keagamaan di Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Usuluddin dan Adab dan juga BP 3A HMI Komisariat Adin. Nah, lanjut untuk selanjutnya yaitu izinkan saya untuk membacakan CV dari Mas Andre Meizandi ya Mas. Nama beliau Andre Meizandi, tempat tanggal lahir Bekasi 10 Mei 2002. Beliau saat ini sedang menjabat sebagai Ketua Departemen di Fakultas Usuluddin dan Adab. Untuk nomor telepon
bisa dicatat 0813 8035 8768. Untuk pengalaman organisasi dari Mas Andre sendiri yaitu, wah ini cukup banyak. Pertama ada ketua drum band di SD Negeri Karangasem 12 dan juga menjabat sebagai ketua rohis di SMP Negeri 3 Cikarang Utara pada tahun 2018 sampai 2019. Lalu sebagai Kadif Humas dan Kesekretariatan di Karang Taruna KRT-an pada tahun 2020 dan 2021. Lalu Sekretaris Umum di Kader Inti Pemuda Anti Narkoba atau KIPAN BNN Kabupaten Cirebon tahun 2022. Lalu sebagai Ketua Umum Rohis di MAN 1 Kabupaten Bekasi dan juga sebagai sekarang Kepala Departemen Pengembangan Aparatur Organisasi di Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Suludin dan Adab. Nah, sudah saya bacakan terkait CV dari narasumber kita yang berada di Fakultas Suludin dan Adab YIN Senior Cirebon. Selanjutnya izinkan saya untuk membacakan CV dari narasumber kita dari Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar Asy-Syarif yaitu Muhammad Haikal Maghribi atau biasa Mas Haikal ya. Nama Muhammad Haikal Maghribi, tempat tanggal lahir Jakarta 7 Februari 2023. Alamat tempat tinggal lahir ya, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Riwayat pendidikan beliau ini tahun 2009 sampai 2015 itu MI Madarijut Tholibin, lalu 2015 sampai 2018 di SMP Islam Al-Islah Islamic Boarding School, begitu juga SMA-nya pada tahun 2018 sampai 2021, lalu untuk sekarang sedang belajar di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Untuk pengalaman organisasi dari Mas Haikal sendiri yaitu pertama, Ketua 2 Rayon Darussalam Pesantren Al-Islah Tajuk periode 2019-2020. Lalu Ketua 2 Organisasi Santri Ma'had Al-Islah atau OSMI periode 2022. Lalu pernah juga sebagai bagian pengajaran Pesantren Al-Islah Tajuk pada tahun 2021 sampai 2023. Lalu menjadi bagian bahasa dari Pesantren Al-Islah Tajuk periode 2021 sampai 2023. Dan untuk sekarang sedang menjabat sebagai Divisi Keilmuan Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin atau SEMA FU tahun 2023 di Al-Azhar Kairo, Mesir. Ya, berikut CV dari Mas Haikal. Lalu selanjutnya izinkan saya untuk membacakan CV dari narasumber kita, yaitu Mas Muhammad Rizky Sakti atau kita panggil Mas Sakti mungkin ya. Nama Muhammad Rizky Sakti, tempat tanggal lahir Indramayu 23 Mei 2023, alamat di Desa Sukaraja, Balongan, Indramayu. Wah, ini ada nomor teleponnya, nomor telepon Mesir nih +20. Mungkin boleh dicatat oleh teman-teman semua. Nomor teleponnya yaitu 20 1557 14 8254. Ya mungkin kalau misalkan terlalu cepat nanti kita bisa ditambahkan terkait CV masing-masing pemateri atau narasumber kita di akhir ya. Karena waktu juga sudah lumayan berjalan. Lalu untuk pendidikan beliau yaitu pada tahun 2008 sampai 2009 di RA As-Salafiyah, lalu 2009 sampai 2015 di SDN Sukareja, lalu setelah pendidikan sekolah dasar berlanjut kepada pendidikan SMP di Islam Al-Islah. Begitu juga SMA-nya pada tahun 2015 sampai 2021 dan sekarang sedang belajar atau menuntut ilmu sebagai mahasiswa di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Untuk pengalaman beliau dari Mas Sakti ini, koordinator bagian peribadahan OSMI 2020 ini di Pondok Pesantren Al-Islah, juga sebagai angkulat koordinator GP Al-Islah tahun 2020. Selanjutnya yaitu sebagai Divisi Kajian Ilmu Agama DKM Masjid Al-Muhajirin. Selanjutnya yaitu alumni Pesantren Al-Islah Tajuk Angkatan ke-17 tahun 2021 dan sekarang sebagai mahasiswa Fakultas Usuluddin di Universitas Kairo, Mesir. Dari Mas Haikal dan juga Mas Sakti ini terlihat ya, ini dari satu alma mater dulunya,
yaitu di Pondok Pesantren Al-Islah Tajuk. Baik, sudah saya bacakan terkait CV dari masing-masing narasumber. Selanjutnya mari kita dengarkan langsung terkait bagaimana dialog internasional ini terkait tema komparasi budaya akademik kemahasiswaan Fakultas Usuluddin dan Adab. Bagaimana budaya akademik ini mencakup terkait bagaimana kultur pembelajaran dari masing mahasiswa yang ada di fakultas masing-masing, baik di YIN Syekh Nurjati Cirebon dan juga Al-Azhar Kairo Mesir. Dan nanti bagaimana kita bisa mengkomparasikannya. Jadi antara fakultas yang ada di YIN dan juga fakultas Usuluddin yang ada di Al-Azhar Kairo Mesir. Dan mungkin saya akan meminta tanggapannya pertama kali kepada Mas Andre. Berlanjut nanti ke Mas Asfa dan selanjutnya kepada Mas Haikal dan juga Mas Sakti. Mungkin seperti itu untuk sekarang. Mungkin silakan kepada Mas Andre. Oh, cek. Oh ya, ini ada. Ya, Mas Andre, silakan bagaimana tanggapannya terkait komparasi atau budaya-budaya akademik yang ada di fakultas kita, yaitu Fakultas Usuluddin dan Adab di YIN Syekh Nurjati Cirebon. Baik mengikat terkait kultur pembelajarannya atau sumber daya manusia yang ada di fakultas kita terkait mahasiswa ya. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator selaku pengalpat. Untuk di fakultas kami ini memiliki berbagai jurusan. Yang pertama itu kami memiliki 6 jurusan. Yang pertama yaitu ada jurusan BSA atau Bahasa Sastra Arab. Dan juga yang kedua ya ini ada AFI atau Akidah Filsafat Islam. Yang ketiga ada ILHA atau Ilmu Hadis. Yang keempat itu ada IAT atau Ilmu Al-Quran Tafsir. Yang kelima itu BSA tadi udah. Nah, Tafsi Tasawuf Psikoterapi. Yang keenam SPI Sejarah Peradaban Islam. Nah, jadi di kami ini di Fakultas Usuluddin itu memiliki 6 jurusan yang masing-masing di mana memiliki kultural yang berbeda, Mas. Misalkan seperti AFI yang di mana AFI ini kebetulan saya juga dari jurusan AFI atau Akidah Filsafat Islam. Mereka ini merupakan seorang pemikir, Mas. Bagaimana cara pola pikir kita untuk menghadapi situasi kondisi yang dimana sekarang ini mulai berkembang. Nah, seperti itu. Mungkin dari teman saya nih, samping saya mungkin menambahkan. Ya, silakan mungkin langsung saja dari Mas Asfa. Oke, baik. Tadi udah dipaparkan sedikit jurusan terkait jurusan AFI, kemudian ada jurusan Bahasa dan Sastra Arab, di mana jurusan Bahasa dan Sastra Arab juga mencakup tentang kesusastraan dan apa itu linguistik, filologi, dan semantik apapun itu. Juga di jurusan Bahasa dan Sastra Arab ini linear dengan jurusan Sejarah Peradaban Islam, yang dimana Fakultas Usuluddin dan Adab. Nah, adabnya itu yaitu jurusan Sastra Arab dan Sejarah Peradaban Islam. Kemudian ada jurusan Tapsi atau Tasawuf Psikoterapi, di mana di sana tuh kalau misalnya di fakultas sebelah itu mirip-mirip lebih ke BKI. Cuman kalau misalnya di Tapsi ini lebih mengedepankan tentang keagamaannya. Mungkin seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Mas Andre dan juga Mas Asfa.
Mungkin tadi terkait pengenalan jurusan yang ada di fakultas kita ya, Fakultas Usuluddin dan Adab IAIN Sendok Jati Cirebon. Ada 6 jurusan tadi, ilmu Al-Quran Tafsir, Bahasa dan Sastra Arab, ilmu Hadis, Tasawuf Psikoterapi, Sejarah Peradaban Islam, dan juga ada Akidah Filsafat Islam. Mungkin nanti saya ingin meminta terkait bagaimana detail kultur yang ada di fakultas kita ini, gitu ya. Ya mungkin selanjutnya untuk saat ini saya minta kepada Mas Haikal dan juga Mas Sakti untuk menjelaskan terkait budaya akademik yang ada di Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Mungkin silakan kepada Mas Sakti terlebih dahulu ya. Nanti bisa berlanjut ke Mas Haikal. Silakan. Ya, bismillah, cek suara saya terdengar jelas? Jelas, Mas. Ayo, Pak. Alhamdulillah, sauti insyaallah wadih. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudu samawati wal ard wa kana Allahu ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Pertama mari kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bermuajah di tempat yang insyaallah penuh ini. Salawat serta salam mari kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan sama-sama mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Izinkan saya meminta izin kepada antum semua untuk berbicara sedikit mengenai Fakultas Usuluddin yang berada di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Seperti yang kita ketahui ya, Fakultas Usuluddin yang ada di IAIN Syekh Nurjati itu Usuluddin wal Adab ya. Jadi Usuluddin dan Adab. Ya usul wal adab. Jadi ada usuluddinnya juga, ada juga adab atau ilmu-ilmu tentang tata bahasa. Kalau di Al-Azhar sendiri, usuluddin ada fakultasnya sendiri, adab juga ada fakultasnya sendiri. Itu. Jadi Fakultas Usuluddin ini sendiri itu memiliki 4 prodi ya, 4 program studi. Yang pertama itu adalah jurusan tafsir dan ulumul Quran yang kaitannya tentang pendalaman tentang tafsir dari Al-Quran dan ilmu-ilmu ke Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui sebelum kita mempelajari tafsir perlu juga kita tuh mempelajari ulumul Qurannya dulu. Karena dengan ulumul Quran, pengetahuan tentang Al-Qurannya, seperti apa sih Al-Quran itu, seperti apa turunnya, bagaimana Al-Quran turun, dari situ kita mampu untuk memberikan tafsir-tafsir yang sempurna. Seperti yang dilakukan pada ulama-ulama terdahulu, yang mereka lakukan adalah mereka mempelajari tentang ulumul Qur'annya dulu. Ilmu tentang Al-Qur'annya terlebih dahulu, kemudian baru mereka menuju kepada tafsir Al-Qur'anul Karim. Yang kedua ada jurusan hadis dan ulumul hadis wa mustalahati. Jadi ilmu tentang memperdalami hadis, memperdalami tentang bagian-bagian tubuh dari hadis tersebut. Kemudian ada jurusan akidah wal filsafat dan ada jurusan dakwah Islamiyah. Ya hampir mirip-mirip lah seperti yang ada di IAIN Syekh Nurjati gitu. Kemudian dalam Al-Azhar sendiri, alhamdulillah kita dihadirkan dengan dosen-dosen, dengan para dokter. Kita menyebutnya dokter ya di kuliah itu kita menyebutnya dokter yang masya Allah mumpuni sekali dalam bidangnya. Jadi selain kita ini mendapatkan banyak mau'idhah hasanah dari beliau, kita juga alhamdulillah mendapatkan ilmu-ilmu yang menurut saya rare ya, yang sangat langka, bahkan bisa jadi belum kita dengar selama kita di Indonesia. Baru kita dengar di sini, mengikuti dengan hikmah-hikmahnya, dan insya Allah alhamdulillahnya juga kita dapat beristifadah atau mengambil manfaat dari itu semua. Mengenai tentang kita katakan sekali lagi tentang bagaimana kita belajar.
kita belajar itu bisa di dalam kuliah, bisa juga di luar kuliah. Kita ketika belajar di dalam kuliah, kita bisa mengambil istifadah dari dokter-dokter yang menyampaikan materi. Tapi ketika kita berada di luar kuliah, kita juga bisa mengambil istifadah dari syekh-syekh yang memang memiliki ilmu yang mumpuni dalam pembahasan mengenai mata kuliah. Ataupun memang karena pelajaran-pelajaran yang ada di Al-Azhar, khususnya di Fakultas Usuluddin ini adalah fakultas yang berkaitan dengan keagamaan, tidak memungkiri juga bahwasanya di dalam Al-Azhar ini dan di dalam Kairo Mesir ini juga memiliki ulama-ulama yang kompeten dalam bidang-bidang agama itu juga. Entah itu dari ilmu Al-Quran, ilmu hadis, atau ilmu mantiq, ilmu munadharah, kemudian ilmu bahasa, nahwu, sharaf, dan sebagainya. Alhamdulillah, di sini juga sangat mumpuni sekali. Sehingga kalau memang seandainya kita tidak memahami secara konkret dan jelas mengenai pembahasan tutur, kita juga bisa mengambil istifadah dari syekh-syekh yang kemudian menyajikan mata pelajaran yang ada keterkaitannya, ya, mengajarkan kitab-kitab turos, kitab-kitab kuning klasik yang memiliki keterkaitan juga dengan ajaran diktat yang berada di Al-Azhar tersebut, sehingga kita bisa imbang lah, balance antara belajar di luar dan belajar di kampus. Ya, sekiranya itu saja yang bisa disampaikan mengenai penjelasan singkat tadi. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Ya, mungkin silakan kepada Mas Haikal untuk menambahkan. Ini cukup menarik ya diskusi kita. Jadi menambah wawasan kita terkait Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan Mas Haikal. Iya, gimana? Oh, lanjut langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampaknya tadi penjelasannya sudah lumayan jelas ya dari Kak Rizky Sakti. Tapi sedikit menambahkan saja dari apa yang sudah dipaparkan oleh Kak Rizky Sakti. Yang pertama yang perlu kita ketahui, Al-Azhar ini sampai sekarang masih menggunakan dua unsur metodologi dalam pendidikannya. Yang pertama itu ada di Jami atau kuliah Al-Azhar University, atau yang kedua itu ada di Jamiah atau di Masjid Al-Azhar itu sendiri. Jadi kalau dalam perkuliahan itu memang ada pendidikan formalnya, dan non formalnya atau pendidikan kitab turos yang lain itu bisa kita dapat di Jamiahnya atau di masjid-masjidnya. Dan di masjidnya itu ada kayak semacam ruwak, kita biasa nyebutnya ruwak ya, atau ruangan-ruangan khusus yang mana biasa dipakai mahasiswa dan para masyaikh Azhar itu untuk mengadakan kegiatan belajar mengajar gitu. Tapi itu biasanya ada beberapa yang memakai kitab di perkuliahan, ada juga kitab-kitab turos yang lain. Terus yang kedua, masalah penjurusan di Al-Azhar, tadi seperti yang udah disampaikan Kak Rizky Sakti, ada 4 jurusan, akidah dan filsafat, tafsir, hadis, ada dakwah Islamiyah juga. Nah, tapi jurusan ini bisa kita ambil di tahun ketiga. Di tahun ketiga itu baru mahasiswa Usuluddin itu baru bisa mengambil jurusan-jurusan tersebut gitu. Ada yang mengambil ke akidah atau tafsir atau hadis atau dakwah Islamiyah. Untuk tahun ke-1 dan tahun kedua kita hanya fokus untuk mempelajari madah-madah pelajaran-pelajaran amnya saja. Jadi enggak langsung masuk ke jurusan. Tingkat tahun pertama dan tahun kedua kita itu cuman amnya saja. Cuma pelajaran-pelajaran yang menyangkut semuanya gitu. Baru di tahun ketiga dan tahun keempat kita bisa memilih jurusan tersebut. Terus di sini ada beberapa menarik yang mungkin agak sedikit berbeda sama di Indonesia. Kalau di Al-Azhar itu nggak make semester. Kita menyebutnya tidak pakai semester, tapi kita pakai sistem tingkat. Tingkat 1 yang berarti mungkin kalau di Indonesia itu semester 1, semester 2, atau tahun pertama tingkat 2 ya berarti tahun kedua
atau mungkin kalau di Indonesia itu ada semester 3 dan semester 4. Karena biasanya mahasiswa Azhar itu yang apalagi yang lulusan pondok kayak anak pribadi, itu ketika kita berdialog dengan mahasiswa di Indo, kita mungkin sama-sama bingung gitu, karena beda penyebutan aja, tapi sebenarnya itu sama gitu. Mungkin dari saya itu saja tambahannya. Ya baik, terima kasih Mas Haikal terkait penjelasannya tadi. Ya, terkait di Al-Azhar tadi ya, ini saya cukup tertarik dengan dua unsur metodologi pendidikan yang di sana. Ada basis yang formal yaitu yang berada di Ma'had, yang berada di kampus ya, Jamiah, ataupun satu lagi yang non formal itu basisnya itu berada di masjid-masjid. Mungkin bentuknya seperti halakoh-halakoh seperti itu ya. Yang nanti pengajarnya itu ada masyayikh-masyayikh dan juga para guru-guru yang pastinya sudah mumpuni dalam bidangnya masing-masing. Ya. Baik, tadi sudah jelaskan terkait kultur dan budaya akademik, bagaimana proses pembelajaran di sana oleh Mas Haikal dan juga Mas Sakti. Saya minta terkait Mas Asfa dan juga Mas Andre untuk menjelaskan bagaimana keadaan atau budaya akademik terkait proses pembelajaran yang ada di fakultas kita terutama. Baik mungkin secara akademik yang formalnya seperti yang di kelas-kelas ataupun mungkin Mas Andre dan juga Mas Asfa mengalami atau berpengalaman ya dalam pembelajaran di luar kelas atau non formal yang seperti adanya halakoh-halakoh ataupun kajian-kajian dari beberapa organisasi mungkin seperti itu. Baik, mungkin silakan pada Mas Asfa terlebih dahulu. Cukup menarik untuk mahasiswa di Fakultas Usuluddin dan Adab sendiri karena di setiap jurusan itu mempunyai beberapa mahasiswa yang dimana mahasiswa ini dibilang atau cukup aktif baik di dalam kelas atau di luar kelas begitu. Menarik juga tidak hanya di bidang akademik atau sekedar pembelajaran, tapi mahasiswa di Fakultas Usuluddin dan Adab sendiri dia aktif di organisasi. Buktinya atau buah dari mengikuti organisasi yaitu Dewan Eksekutif Mahasiswa periode 2002-2023 itu berhasil membuat suatu buku. Boleh tepuk tangan. Judul bukunya yaitu Bunga Rumpai, Keilmuan Usuluddin dan Adab, di mana buku ini menjelaskan tentang bagaimana kultur yang ada di Fakultas Usuluddin dan Adab dan bagaimana keadaan apa-apa yang terjadi di Fakultas Usuluddin dan Adab gitu. Mulai dari kajian, kalau misalnya kuliah itu dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore, kemudian mahasiswa di sini tuh tidak pulang begitu saja, tapi masih ada kajian-kajian atau lingkaran-lingkaran kecil untuk mengasah intelektualnya begitu. Mungkin dari saya cukup. Ya, baiklah. Dari kita sebagai Fakultas Usuluddin itu yang membuat fakultas kita ini sangat menarik itu yang tadi telah disampaikan oleh teman saya, rekan saya, yakni Aspa, yakni terkait adanya lingkaran-lingkaran kecil. Jadi biasanya nih kita sehabis mata kuliah atau apa itu tidak jarang atau banyak mereka ini setelah kuliah ini mereka adakan lingkaran kecil, yakni berupa diskusi-diskusi yang dimana membahas tentang pelajaran-pelajaran mereka yang sudah mereka tempuh gitu. Baik itu mau tugas ataupun pertanyaan-pertanyaan di kelas yang masih masih mengganjal, masih belum ada jawaban yang pas gitu. Nah, seperti itu. Terus juga yang saya rasakan di Fakultas Usuluddin kita sendiri itu anaknya cukup kritis. Jadi mereka ini ketika melihat suatu situasi, mereka langsung set gitu, langsung wah ini
harus kita apakan nih seperti kalau misalkan seperti ini. Seperti itu. Terus juga mahasiswa Fakultas Usuluddin di kita sendiri itu mahasiswanya ini masih banyak tertarik dengan mengikuti organisasi di baik itu di intra ataupun di ekstra, internal kampus ataupun di eksternal kampus. Paling itu sih. Ya, baik. Terima kasih Mas Andre dan juga Mas Asfa. Ini jadi kita bisa mengkomparasikan terkait bagaimana budaya akademik yang ada di Universitas Al-Azhar, Kairo Mesir, khususnya Fakultas Usuluddin, dan mungkin cakupannya lebih luas ya. Karena kan tadi ada halakoh-halakoh di luar jam pelajaran atau di luar kuliah itu ya, Mas Sakti dan juga Mas Haikal, di mana pengisinya itu langsung dari masyaikh-masyaikh yang memang sangat kompeten dalam bidangnya, baik ada di bidang usul fikihnya, tafsir Qur'annya, ada juga ilmu hadisnya mungkin ada. Dan masih banyak fan-fan ilmu lain yang pastinya akan dipelajari di luar dari pembelajaran di kampus, mungkin seperti itu. Dan juga di Fakultas Usuluddin dan Adab ataupun di IAIN Syekh Nurjati Cirebon juga ada yang seperti itu, juga ada hal yang demikian. Namun mungkin bedanya lingkaran-lingkaran ini terbentuk dari organisasi ya, baik UKM, UKK ataupun ada beberapa yang dari internal baik seperti HMJ ataupun DEMA SEMA. Dan kajiannya mungkin cakupannya lebih luas, bukan hanya bidang fan-fan ilmu yang dipelajari ketika mata kuliah, juga ada misalkan seperti pembahasan bagaimana isu-isu sosial dan isu-isu kampus yang diangkat, mungkin seperti itu. Dan bedanya mungkin di IAIN Syekh Nurjati Cirebon jarang atau ada, tapi tidak seperti yang kondisi di Al-Azhar sekarang, yaitu banyaknya halakoh-halakoh yang diisi oleh masyaihnya langsung, mungkin seperti itu. Nah, di Indonesia ini ataupun di IAIN ini menurut saya pribadi ini kurang, kalau pribadi saya menganggap seperti itu. Jadi banyaknya halakoh ataupun lingkaran-lingkaran itu ya mahasiswa saja, berbaur dengan dosen ataupun berbaur dengan guru-guru yang mengajarkan secara langsung di luar jam mata kuliah itu menurut saya kurang. Jadi mungkin itu secara perbedaan kultur budaya akademik yang ada di IAIN atau Fakultas Usuluddin dan Adab dan di Fakultas Usuluddin di Al-Azhar Kairo Mesir. Dan ini saya melihat dari CV-nya Mas Muhammad Haikal ya. Mas Muhammad Haikal ini, beliau ini termasuk dalam anggota Senat Mahasiswa, berarti seorang aktivis juga ini di kampus. Beliau di legislatif berarti, legislatif. Dan kita ini ada Mas Andre dan juga Mas Asfa ini di Dewan Eksekutif Mahasiswanya. Mungkin nanti kita bisa berbincang terkait bagaimana organisasi yang ada di Fakultas Usuluddin dan Adab di Al-Azhar Kairo Mesir dan juga organisasi yang ada di Fakultas Usuluddin dan Adab di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dan saya ingin tahu terlebih dahulu bagaimana terkait keaktifan mahasiswa ataupun inisiatif mahasiswa terkait mengikuti organisasi-organisasi yang ada di kampus Al-Azhar Kairo Mesir. Mungkin bisa dijawab oleh Mas Muhammad Haikal. Ya, bismillah. Sebenarnya yang patut kita ketahui sebelumnya, di Mesir ini kita sebagai mahasiswa Indonesia tergabung dalam satu organisasi yang biasa kita sebut itu PPMI atau Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia. Yang kedua yang patut kita ketahui juga bahwa pihak universitas ini sebetulnya tidak memfasilitasi kita sebagai mahasiswanya untuk mendirikan organisasi-organisasi. Jadi kita diberikan wewenang penuh, silahkan para mahasiswa untuk mendirikan organisasi-organisasi selagi itu masih baik untuk kalian. Universitas memang tidak melarang, tapi juga tidak menaungi. Jadi kayak tadi memang betul saya ada di salah satu keanggotaan Senat Mahasiswa, tapi ini bukan langsung turunan dari universitasnya, tapi ini sebagai lembaga otonom dari tubuh PPMI, gitu. Dari tubuh Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia, bukan dari Universitas Al-Azhar itu sendiri. Dan lembaga otonom di PPM ini sangat banyak, kayak ada kekeluargaan, masing-masing kekeluargaan, Jawa Barat, Jawa Timur, dan sebagainya. Dan salah satunya kenapa diadakannya Senat Mahasiswa ini ya untuk tujuan utamanya yaitu untuk menaikkan indeks kenajahan para mahasiswa Fakultas Usuluddin. Jadi karena banyak yang dirasa dibutuhkan mahasiswa dalam membantu perkuliahannya ini, maka lahirlah tadi Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin. Dan ini sebagai lembaga otonom PPMI. Sekali lagi bukan turunan dari universitas langsung.
Berarti terkait keanggotaan ataupun kepengurusan dari SEMA Fakultas Usuludin itu pure mahasiswa Indonesia semua berarti itu Mas? Pure mahasiswa Indonesia semua. Karena kan kita udah terlalu banyak kan. Mahasiswa Indonesia aja per tahun kemarin kalau nggak salah di Mesir ini ada sekitar 13.000. Tapi bukan di Al-Azhar semua, ada dibagi di universitas yang lain gitu. Karena terlalu banyak, akhirnya kita memang agak kesulitan untuk mencampurkan mahasiswa Indonesia dengan mahasiswa yang lain gitu. Oke, baik. Saya dulu sempat berkeinginan untuk melanjutkan studi ke Al-Azhar Kairo Mesir ya. Karena memang sangat menarik gitu. Bukan hanya sekedar kita mengasah ilmu-ilmu yang memang patut dipelajari, terutama di Fakultas Usuludin, ternyata memang ada organisasi yang seperti tadi yang disebutkan oleh Mas Haikal. Walaupun itu bahasanya bukan turunan dari universitas, tapi ini juga menaungi bagi para mahasiswa untuk bisa berajang gitu kan, untuk mengekspresikan bagaimana skill dia di dalam organisasi tersebut, mungkin seperti itu. Terkait selanjutnya, ini kita masuk ke ranah organisasi ya, budaya akademik tadi mungkin sudah kita bahas, dan nanti mungkin akan saya simpulkan di akhir pembicaraan, dan selanjutnya saya ingin mengetahui terkait bagaimana kondisi keorganisasian yang ada di Fakultas Usuludin dan Adab. Ya, mungkin ini karena Mas Andre juga menjabat sebagai Ketua Departemen Jaringan dan Organisasi ya, pengembangan jaringan organisasi di Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Usuludin dan Adab. Saya ingin meminta pendapatnya dari Mas Andre terlebih dahulu. Silakan Mas Andre. Cek. Baiklah, Mas Haikal ya tadi cukup menarik Mas. Apa namanya, tak sangka tuh senat di sana itu seperti kami gitu. Apa senator lah kalau bahasa ini itu pemikir. Yang dimana itu dari berbagai jurusan. Nah, ternyata kalau di sana itu senat itu otonom dari PPMI. Nah, kalau di kita sendiri terkait organisasi baik itu HMJ atau himpunan mahasiswa jurusan yang dimana itu isinya para mahasiswa jurusannya masing-masing. Nah, adapun di kita juga di Fakultas Usuludin, yakni ada senat dan juga ada dema juga. Jadi ada legislatif dan juga ada eksekutif. Yang dimana dema ini berisikan anggotanya itu dari utusan masing-masing jurusan. Misalkan dari jurusan SPI ada, dari jurusan IAT ada, dari jurusan ILHA ada, dan AFI pun ada. Seperti itu. Adapun juga dema itu juga hampir sama seperti senat, utusan dari berbagai jurusan. Terus juga perbedaannya senat dengan dema kalau di kita nih ya, kalau senat itu sebagai legislatifnya Mas, kalau dewan eksekutifnya sebagai eksekutor. Nah, kalau kami ini masih di bawah naungannya institut gitu. Paling seperti itu sih. Mas sendiri bisa menambahkan terkait mana organisasi yang ada di fakultas kita? Oke, baik. Di Fakultas Usuludin dan Adab atau di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dimulai kalau kita berbicara tentang organisasi di lingkup kampus ini, yang pertama itu ada HMJ, di mana HMJ ini menghimpun beberapa orang atau beberapa mahasiswa per jurusannya saja. Oke, fungsi didirikannya HMJ yaitu untuk menampung aspirasi atau bakat-bakat yang ada di jurusan. Oke.
naik lagi tingkat atas itu ada sebagai eksekutif dan legislatif, di mana eksekutif ini di IAIN ini namanya Dewan Eksekutif Mahasiswa, dan untuk legislatifnya atau persuratan atau apapun itu namanya itu Senat Mahasiswa, di mana Senat Mahasiswa ini terbagi dua. Yang pertama itu ada Dema atau Senat Mahasiswa Fakultas dan Senat Mahasiswa Institut. Didirikannya Dema yaitu untuk menampung aspirasi atau bakat-bakat yang ada di fakultas sendiri. Contohnya buah tadi yang atau buku tadi yang saya perlihatkan. Ini adalah goals dari beberapa mahasiswa yang ada di Fakultas Usuluddin. Dan untuk institutnya itu ada Dewan Eksekutif Mahasiswa YIN Syekh Nurjati Cirebon. Mungkin kalau misalnya kita berbicara organisasi, fungsi-fungsi dari organisasi ini memang baik, tapi akhir-akhir ini di YIN Syekh Nurjati Cirebon ini, mahasiswa ini agak mengalami suatu degradasi, di mana dari misalnya presentasi dari angka 1 sampai 100 di tahun 2019 sampai sekarang ini agak degradasi. Maksudnya kurangnya minat mahasiswa masuk organisasi, karena mungkin beberapa wadah di organisasi ini tidak memberikan value yang lebih. Nah, kita dari Dewan Fakultas Usuluddin dan Adab mencoba untuk mendobrak degradasi tersebut. Salah satunya ya kita berhasil lagi-lagi membuat buku dan beberapa program-program kerja yang menurut saya itu menarik, dan mahasiswa ini agak tertarik lagi minat dan ambisinya untuk mengikuti organisasi seperti itu. Ya, terima kasih Mas Asfa dan juga Mas Andre. Terkait penjelasan organisasi yang ada di Fakultas Usuluddin yang di bawah naungan kampus YIN Syekh Nurjati Cirebon. Jadi mungkin singkatnya seperti ini. Kalau yang ada di Fakultas Usuluddin itu yang di YIN turunannya mungkin ini langsung formal dari kampus, berbeda dengan yang di Universitas Al-Azhar tadi ya. Karena itu merupakan lembaga otonom yang turunan dari PPMI, bukan dari kampus langsung, seperti itu ya. Dan juga mungkin tadi ada juga beberapa organisasi yang memang khusus untuk menampung skill dan minatnya. Jadi para mahasiswa ini bisa berkesempatan untuk mengikuti organisasi, baik tingkatannya dari awal HMJ, DEMA ataupun SEMA, dan juga ada organisasi yang memang khusus untuk menampung skill dan kelebihan dari mahasiswa sendiri. Seperti misalkan ada UKM UKK, ada misalkan FK3, Forum Kajian Kitab Kuning, ada juga HTQ yang berkecimpung dalam dunia Al-Quran, ada juga hal-hal atau UKM-UKM lain, organisasi-organisasi lain yang itu menampung bakat dari keseluruhan mahasiswa, baik di bidang olahraganya, seni maupun rohaninya, seperti tadi ya. Baik, selanjutnya terkait ini, kalau di Mesir tuh kan tadi sudah dijelaskan juga ya, tidak ada, maksudnya tidak ada semester ya, adanya tingkatan 1, 2, jadi di tingkatan 1 dan 2 itu para mahasiswa di Al-Azhar, Kairo Mesir itu mereka memupuk ataupun bahasanya itu mencari pondasi lah untuk mempelajari nanti masuk ke dalam tingkatan-tingkatan jurusnya masing-masing di tingkatan ketiga dan keempat, begitu juga seterusnya. Nah, lalu batasan tingkatan ini ada nggak kira-kira untuk di Univ Al-Azhar sendiri, ataupun misalkan ada nggak mahasiswa tuh yang sengaja ke sana hanya untuk apa, kan kalau di sana belajar tuh pasti ya, pasti belajar loh. Nggak mungkin ke sana nggak belajar kan mahasiswa tuh pasti belajar di sana untuk menuntut ilmu. Dan saya penasaran apakah ada yang memang mahasiswa tersebut mereka nggak hanya belajar aja, tapi ada juga yang fokus ke pekerjaan atau cari karir di sana, atau juga ikut seperti organisasi-organisasi yang ada di sana juga, termasuk yang ada di bawah naungan PPMI tadi. Jadi fokusnya nggak hanya ke belajar itu saja. Jadi mungkin bisa diceritakan oleh Mas Sakti terkait bagaimana kondisi mahasiswa di sana, terutama di Fakultas Usuluddin. Oke, mengenai lingkungan kehidupan mahasiswa yang di sana, ya, seperti yang tadi disampaikan, mahasiswa Al-Azhar itu bermacam-macam. Ya, bermacam-macam. Ada yang menjadi seorang talakers. Talakers itu memang dia tuh
memusatkan dirinya untuk mempelajari fun-fun ilmu. Entah itu kaitannya dengan ilmu kebahasaan, nahwu, sorot, balaghah dan sebagainya. Adapun memang tak khususnya kepada ilmu-ilmu yang sifatnya kayak Al-Quranis atau kepada ilmu-ilmu hadis, ya kan? Itu semua ada yang seperti itu. Bahkan bisa dikatakan hampir seluruh mahasiswa Al-Azhar ya yang memiliki cinta yang tinggi terhadap ilmu sehingga mendorong diri mereka untuk banyak memperdalam tentang ilmu-ilmu yang tidak hanya disediakan dalam kuliah, tapi juga mereka mencari-carinya itu di luar perkuliahan. Karena memang ada tempat-tempat yang menampung sendiri seperti yang disampaikan oleh Kak Haikal tadi mengenai tentang ada ruak, kemudian ada madiyafah. Madiyafah kita katakan madiyafah itu sebagai tempat tamu-tamu yang datang untuk menuntut ilmu. Madiyafah dari kata doipun yang berartikan tamu. Jadi madiyafah ini adalah isinya adalah tamu-tamu Allah yang ingin memperdalam ilmu. Gitu. Ada juga yang memang mencari ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu-ilmu desain, ilmu-ilmu jurnalistik. Ada juga di sini. Ada mahasiswa yang menjadi seorang jurnalis ya. Alhamdulillah seperti yang saya geluti saat ini, saya juga mengikuti salah satu kegiatan jurnalistik yang berada di Mesir, berada di bawah naungan kekeluargaan, keluarga mahasiswa, keluarga paguyuban masyarakat Jawa Barat, kita singkat menjadi KPMJB, yang memiliki badan otonom yang bernama Manggala. Manggala itu adalah salah satu badan jurnalistik. Kemudian ada juga memang mahasiswa yang memperdalam yang menjadi seorang bisnismen. Kita juga banyak menemukan sekali mahasiswa yang berbisnis. Selain mereka kuliah, mereka juga berbisnis. Hebat ya, mereka bisa mengimbangkan antara kerja mereka dan juga mengimbangi pelajaran-pelajaran mereka ya, sambil menyelam minum air gitu. Di Al-Azhar menjadi seorang bisnismen juga menjadi seorang alim ya, al-alim lillahi ta'ala. Dan ada juga mahasiswa yang memang datang itu tidak kuliah. Jadi memang sudah kuliah di Indo, kemudian di sini hanya untuk mencari sanad-sanad bacaan Al-Qur'an, karena memang di sini banyak sekali alim ulama yang mengajarkan 7 metode qiraah atau kita sebut sebagai qiraah sab'ah ya. Kemudian yang sanadnya itu bisa diamalkan dan bisa diajarkan di Indonesia. Banyak sekali dinamika kehidupan mahasiswa yang berada di Al-Azhar ini, tentang ada yang ingin menjadi seorang bisnismen, ada yang ingin menjadi seorang alim ulama, ada yang ingin benar-benar menjadi mahasiswa yang kritis. Di sini juga ada lembaga-lembaga yang kita sebut sebagai lembaga-lembaga ormas ya, seperti NU, Muhammadiyah, Persis. Itu juga kita banyak temukan di sini. Ada juga kita temukan di sini. Dan banyak dan tidak sedikit juga mahasiswa-mahasiswa yang berkecimpung di dalam organisasi masyarakat tersebut. Tidak ada perpecahan, tidak ada perpecahan dan tidak ada, kita sebut sebagai apa ya, kayak semacam mungkin beda paham gitu. Muhammadiyah seperti ini, NU seperti ini, permasalahan tentang kunut gitu kan. Di sini tidak. Karena Al-Azhar itu adalah universitas yang wasatiyah, yang sifatnya adalah menengah. Jadi tidak condong kepada suatu golongan, tidak ibaratnya mah kalau dibilang NU ya NU, dibilang Muhammadiyah ya Muhammadiyah, tapi Al-Azhar itu bukan bagian dari NU dan Muhammadiyah. Al-Azhar itu yang kemudian menyatukan antara NU, Muhammadiyah, Persis dan sebagainya dalam hal perspektif ilmu fikih dan segala macam. Mungkin memang ada yang berbeda pandangan, tapi perbedaan pandangan tersebut kemudian diteruskan oleh Al-Azhar sehingga para mahasiswa yang berkecimpung dalam kegiatan ormas tersebut juga mampu bersikap bijak terhadap permasalahan seperti itu, ya kan? Tidak menutup kemungkinan juga bahwasanya mahasiswa Al-Azhar ini adalah seorang mahasiswa yang ideal ya, ya. Dalam artian mereka juga ada yang fokus bukan fokus ya. Ada yang memang aktif dalam keorganisasian, ada yang aktif juga dalam kuliah, dan ada juga aktif yang dalam kajian.
yang notabene-nya itu menjadi role model buat semua mahasiswa yang berada di Al-Azhar. Jadi mahasiswa Indonesia yang berada di Al-Azhar itu bisa mencontoh beliau sebagai mahasiswa yang ideal gitu. Ya itu yang bisa saya sampaikan. Ya, baik, Mas Sakti. Berarti secara tidak langsung antara kondisi lingkungan dan eh, keadaan mahasiswa di sana tidak berbeda jauh ya dengan yang ada di Indonesia ataupun di IAIN sendiri di Fakultas Ilmu dan Adab. Karena beberapa mahasiswa juga ada yang menggeluti di karir bidang pekerjaan. Jadi kuliah yang nyambi kerja atau kuliah yang sambil organisasi. Jadi nggak hanya kupu-kupu gitu, kuliah pulang seperti itu mungkin. Berarti secara kondisi memang tidak berbeda jauh. Mungkin yang membedakan dapat kita akui ya, mahasiswa-mahasiswa Al-Azhar itu secara kualitas ya sudah bisa apa jenjangnya dengan S1 di Al-Azhar dan S1 di sini mungkin bisa terlihat dan juga tergantung bagaimana kondisi mahasiswa tersebut. Jika memang yang di Indonesia ataupun di IAIN sendiri ini bisa fokus terhadap kuliahnya, fokus terhadap apa yang disampaikan oleh dosen ketika pengajaran di kampus ataupun di kelas, itu bisa saja mungkin kualitasnya melebihi mahasiswa yang lulusan dari Univ Al-Azhar, mungkin seperti itu. Tapi ya tidak dapat dipungkiri karena mungkin secara sosial ataupun apa budaya yang ada juga mungkin cukup berbeda. Di sana memang sudah basicnya agama gitu kan ya. Jadi condong lebih kepada agama, jadi paham terkait apa-apa ilmu agama, mungkin fan-fan ilmu mungkin juga sudah sikat habis semua. Mungkin bedanya di sini lebih kompleks, mungkin tidak hanya di bidang agamanya saja, mungkin seperti itu. Nah, baik. Mungkin dari Mas Haikal sendiri ingin menambahkan atau ingin bercerita terkait bagaimana kondisi lingkungan, mungkin ada perspektif yang berbeda dengan Mas Sakti tadi ya. Silakan kepada Mas Haikal. Insya Allah kalau dari anak pribadi, sepertinya apa yang sudah disampaikan oleh Kak Rizky Sakti sudah cukup gitu. Karena memang ya tidak dipungkiri di sini pun seperti itu, gitu. Seperti yang dipaparkan tadi oleh Kak Rizky Sakti. Cuma mungkin ada sedikit apa ya? Kita di sini juga punya banyak organisasi-organisasi yang mana organisasi tersebut juga menaungi apa untuk menaungi para mahasiswanya yang punya spesial di bidang yang lain gitu. Kayak misalnya ada di bidang seni, kita juga punya organisasinya sendiri. Dan biasanya itu banyak organisasi-organisasi di bawah lindungannya lembaga otonom kekeluargaan. Jadi setiap kekeluargaan itu punya banyak turunannya lagi untuk menaungi mahasiswanya tersebut di bidang seni, di bidang olahraga, dan di bidang-bidang yang lain. Jadi banyak juga yang fokusnya juga ke sana selain kuliah, juga mungkin kalau bekerja juga mungkin ada, dan saya yakin ada sih. Tampaknya seperti itu. Ya baik, terima kasih Mas Haikal. Untuk teman-teman sekalian, terutama yang menyimak di kegiatan kita pada ruang lingkup Zoom ini, nanti akan kami beri kesempatan untuk para peserta yang bergabung untuk memberikan pertanyaan, baik kepada narasumber kita yang ada dari Fakultas Usuluddin dan Adab IAIN Nurjati Cirebon, maupun kepada narasumber kita yang berada di Univ Al-Azhar Kairo Mesir. Namun sebelum itu saya ingin meminta tanggapan baik dari Mas Andre ataupun Mas Azfa terkait apa yang telah disampaikan tadi oleh Mas Haikal dan juga Mas Sakti. Mungkin siapa yang ingin memberikan? Mas Andre, silakan. Mas Andre mungkin bisa memberikan tanggapan terkait tadi. Iya, baiklah. Kalau di sini tuh mahasiswanya cukup menarik, Mas. Karena mulai dari tadi tuh di Mesir ya juga membahas tentang bagaimana situasi kondisi organisasi di sana gitu. Di sini juga mereka itu ada yang tadi setelah Mas moderator sampaikan, ada yang menjadi kupu-kupu, ada yang menjadi kura-kura, kuliah rapat.
ada yang eh, jadi kutu, kuliah tugas. Tetapi di sini juga mahasiswa di sini itu hampir kebanyakan meskipun dia tidak mengikuti organisasi, tapi ketika mereka diajak diskusi itu pemikirannya sangat luar biasa gitu. Nah, dan juga mungkin kalau di sini ya eh, kalau dibandingkan dengan di sana di Mesir, eh, terkait pemikirannya sih pasti agak sedikit jauh beda ya, karena tadi juga telah dijelaskan bahwasannya di sana kan baru bisa ngambil jurusan itu di semester di tingkat 3-4 ya. Nah, kalau di sini kan kita dari semester 1 pun udah dijuruskan gitu. Namun di semester 1 itu masih ada beberapa mata pelajaran yang bersifat umum. Nah, nanti setelah semester 1 masuk semester 2 itu sudah mulai menjurus kepada jurusannya masing-masing. Misalkan kayak contohnya filsafat, kita mempelajari tentang epistemologi, ontologi, terus juga ada fenomenologi, nah dan lain sebagainya. Seperti itu. Cukup, Mas Andre. Ya, baik, terima kasih atas tanggapannya. Baik, kami buka sesi pertanyaan. Mungkin untuk saat ini cukup 2 terlebih dahulu. Jika waktunya masih memungkinkan, nanti bisa ditambah lagi untuk pertanyaan. Baik, kepada peserta yang mengikuti kegiatan Dialog Internasional Dema Fuad dengan tema Komparasi Budaya Akademik Kemahasiswaan Fakultas Usuluddin dan Adab IAIN Senur Jati Cirebon dengan mahasiswa Al-Azhar Asy-Syarif University Mesir, silakan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Bisa raise hand ataupun langsung on mic ya nanti. Ya, silakan bisa dengan raise hand, jadi mengacungkan tangan dulu di Zoom-nya. Ya, silakan dari peserta barangkali ada yang ingin bertanya. Ini sifatnya boleh bertanya terkait apa yang telah dibahas tadi ataupun ada rasa penasaran terkait bagaimana kondisi dan juga lingkungan di Al-Azhar Mesir, mungkin seperti itu, silakan saja dari teman-teman semua. Oh ya, silakan, itu ada yang raise hand, Mas Dai. Oh, Mas Dai ini bertanya. Silakan Mas Dai. Suaranya belum terdengar Mas Dai. Mas Dai, mana ini? Ya, mungkin sedang terkendala. Dari yang lain mungkin ada yang ingin memberikan pertanyaan.
Silakan teman-teman peserta, ini kesempatan mahal ya, kita bisa berbincang langsung dengan mahasiswa dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Oh ya, itu Mas Dai, resen lagi. Silakan Mas Dai. Baik, terima kasih. Izin bertanya. Mungkin sebelum Uh, bertanya Mas Dai, mohon bisa sambil on cam agar kami juga mengetahui bagaimana wajahnya dan teman-teman lain juga mengetahui deh. Dan sebutkan nama. Oke. Perkenalkan, nama saya Tei Bahtiar, asal dari IAIN Sheikh Nurjati Cirebon. Izin bertanya terkait dengan tadi kan sudah disampaikan bahwa ada organisasi walaupun tidak dinaungi oleh Al-Azhar University itu sendiri gitu. Kayak tadi kan ada PPMI gitu kan. Nah, gimana sih pesta demokrasi di sana gitu? Ya intinya gimana pesta demokrasi di sana gitu? Apakah seru atau gimana gitu? Seperti itu pertanyaan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mas Dai. Mungkin kita tampung terlebih dahulu, barangkali ada teman-teman yang lain ingin bertanya. Silakan dari peserta lain. Ayo, ini kesempatan mahal, barangkali teman-teman nanti juga berkesempatan untuk melanjutkan studinya ke Al-Azhar Kairo Mesir ya. Jadi barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan saja. Ya, baik, mungkin tidak ada ya. Baik, nanti berlanjut saja. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Mungkin untuk saat ini mari bisa dijawab terkait pertanyaan Mas Dai, bagaimana terkait pesta demokrasi ataupun dalam sistem pemilihan mungkin ya, karena demokrasi itu identiknya dengan pemilihan, baik itu ketua maupun jajarannya. Terkait bagaimana organisasi yang ada di Al-Azhar University sendiri. Mungkin bisa dijawab ini oleh anggota Senat Mahasiswa, oleh Mas Haikal, mungkin nanti bisa lanjut dengan Mas Sakti. Silakan Mas Haikal. Ya, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab Kak Dai Bakhtiar. Mungkin kita ambil contoh dari yang organisasi terbesar, organisasi mahasiswa terbesar di sini ya, yaitu dari tubuh BPM itu sendiri. Kalau dibilang seru atau tidak, tentu kami jawab ini sangat seru karena ya tidak jauh berbeda seperti yang di Indonesia, karena memang kita mengambil role modelnya itu tentu dari organisasi-organisasi di Indonesia gitu. PPMI ini ya kayak sebelum pemilihan ada tim sesnya segala macam, ada juga ada beberapa poin amandemen di undang-undangnya segala macam, dan itu juga sangat seru, dan itu tidak jauh berbeda dari lembaga otonom PPMI yang lain semacam senat kekeluargaan, itu tidak jauh berbeda dari situ. Mungkin itu saja, atau mungkin belum cukup bisa ditambahkan Kak Rizky Sakti yang juga sebenarnya salah satu anggota Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin juga di divisi PSDM. Mungkin bisa ditambahkan Kak Rizky Sakti. Ya, silakan Mas Rizky Sakti. Ya, saya sebenarnya apa yang disampaikan sama kali-kali itu sudah lebih dari cukup ya. Tapi mungkin ketika saya diberikan penambahan ya, saya akan memberikan penambahan juga. Ya, seperti apa yang disampaikan oleh Kaital, tidak jauh berbeda dengan apa yang ada di Indonesia tentunya ya. Di mana para paslon ya, pasangan calon ataupun memang para kandidat-kandidat itu mereka selain memberikan visi misi yang kaitannya juga ada hubungannya, ada relasinya juga dengan kemajuan dari suatu organisasi. Itu juga mereka juga memberikan aksi-aksi yang sebenarnya mereka tuh sudah
amati dan sudah mereka pelajari sebelum mereka mencalonkan diri. Jadi mereka sudah mengamati dari kekurangan-kekurangan para demisioner yang kemudian dia kumpulkan, dia kalkulasikan, dan kemudian juga dia cari solusi. Dia juga mencari upaya bagaimana saya akan mengembangkan kualitas dari organisasi tersebut. Mereka juga berlomba-lomba bikin video-video yang menarik, yang kaitannya juga ada relasinya dengan pemilihan itu sendiri. Untuk pelaksanaan pesta ada votingnya juga, ada pemungutan suara juga. Dan ini juga ya baru saya temukan ya. Ketika nanti bagaimana kalau seandainya mahasiswa itu ada yang mungkin normalnya paslon itu 3 atau 2, ya paling sedikit 2 yang mencalonkan diri sebagai ketua atau wakil ketua dari suatu organisasi. Kalau seandainya memang contoh tidak ada lawan. Tapi kalau seandainya memang dia tidak ada lawan, bukan berarti dia langsung dipilih, tidak. Dia juga akan melawan kotak kosong. Yang kotak kosongnya itu berisikan setuju atau tidak setuju. Kalau memang setuju kita pilih paslonnya, kalau tidak setuju kita memilih kotak kosong. Seperti itu. Jadi tidak semerta-merta ketika pasangan calonnya cuma satu, berarti ya sudah, berarti dia yang pasti terpilih. Itu juga ada pertimbangan lagi, makanya dihadirkan kotak kosong untuk mempertimbangkan apakah ini cocok atau tidak. Karena mungkin tidak semua orang setuju dengan paslon ini. Jadi dihadirkan kotak kosong untuk melawan. Ya mungkin ingin ditambahkan lagi oleh Kak Haikal. Ya, baik, terima kasih Mas Sakti dan juga Mas Haikal atas jawabannya. Saya sedikit mungkin cerita terkait pengalaman ya, mungkin ini bisa menambah untuk terkait jawaban Mas Dai, walaupun ini bukan UIN Mesir ya. Saya pribadi jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Mungkin secara kehidupan mahasiswa ini nggak bisa jauh dari namanya organisasi, baik itu bentuknya yang formal atau non formal. Yang seperti tadi non formal itu mungkin ada circle pertemanan itu, atau mungkin yang formalnya seperti organisasi basisnya yang ada di kampus ataupun di luar kampus. Nah, pesta demokrasi yang memang cukup menarik di kalangan mahasiswa ya, baik di Indonesia ataupun di Mesir tadi, itu juga menjadi ajang ataupun momen terutama dalam berkumpul, beraspirasi, dan juga memilih atau menentukan bagaimana untuk kelanjutan organisasi selanjutnya seperti itu. Dan saya sendiri berpengalaman di himpunan mahasiswa jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir saat itu sebagai ketua ya, alhamdulillah. Dan banyak sekali ceritanya, dan mungkin ketika dikomparasikan hal tersebut dengan yang ada di Unif Al-Azhar Kairo Mesir mungkin tidak berbeda jauh ya. Pasti ada di pesta demokrasi, pemilihan ketua dari setiap periodenya. Mungkin seperti itu. Baik, mungkin dari teman-teman atau peserta lain ada yang ingin bertanya. Karena waktu kita tidak banyak, ini kita akan akhiri sesinya. Jika ada yang ingin bertanya silakan, saya kasih satu kesempatan lagi. Silakan bisa raise hand. Atau ada yang malu-malu dengan suaranya, mungkin bisa memberikan pertanyaannya lewat chat ya, lewat pesan via Zoom ini. Ya, mungkin tidak ada yang ingin bertanya lagi ya, malu-malu mungkin. Oke, baik. Mungkin sebelum nanti saya akan menutup terkait sesi diskusi ini, sebelumnya dari masing-masing narasumber bisa memberikan closing statement terkait apa yang telah disampaikan dan juga terkait dialog kita pada hari ini. Untuk pertama mungkin dari Fakultas Suluddin dan Adab IAIN Senior Jati Cirebon, mungkin bisa oleh Mas Asfa. Izin bertanya. Oh ya, silakan. Ada yang bertanya? Silakan. Eis Nurul Maulida. Ya, silakan, itu sudah raise hand.
Iya, terima kasih moderator atas waktu yang diberikan. Saya mungkin sedikit membahas tentang culture ya, lagi dan lagi. Karena pasti setiap organisasi mempunyai kultur yang berbeda-beda, apalagi ditambah ini lintas beda negara juga gitu. Yang jelas basic dan backgroundnya berbeda. Nah, terkait peran dan fungsi definisi secara fundamental yang ada di mahasiswa Al-Azhar itu seperti apa? Yang pertama pertanyaannya. Terus yang kedua tentang apakah peran dan fungsi organisasi sebagai penopang dari Tridharma perguruan tinggi itu sendiri, yang mungkin di Indonesia terkenal dengan penelitian, pendidikan, sama pengabdian. Nah, artinya dari 3 tugas inilah yang muncul nanti sebuah eksistensi bahwa manusia mahasiswa adalah pemimpin masa depan dan jembatan masyarakat untuk menyampaikan segala kebutuhan yang ada di sosial itu sendiri. Nah, dari sini gambaran besarnya definisi yang ada di kepala mahasiswa Al-Azhar itu seperti apa? Mungkin itu sih pertanyaannya. Ya, baik, mungkin ini pertanyaan tertuju kepada Mas Sakti dan juga Mas Haikal, mungkin bisa langsung dijawab. Silakan kepada Mas Sakti. Ya, Bismillah. Mengenai tentang peran dari organisasi mahasiswa, betul? Organisasi mahasiswa yang berada di Mesir. Ya, betul. Fungsi Ya. dan juga tujuan fundamental ya, terkait organisasi yang ada Ya. di Mesir sendiri. Ya, karena saya juga sebagai salah satu anggota dari divisi pengembangan sumber daya mahasiswa yang ada di Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin, saya juga mengetahui dengan betul apa sebenarnya fungsi dari keorganisasian mahasiswa yang ada di Al-Azhar di Mesir ya, cakupannya umum Mesir. Ya, untuk menyiapkan kader-kader mahasiswa yang Azhari. Nah, Azhari di sini kita artikan adalah sebagai seorang mahasiswa teladan yang menjadi role model bagi seluruh mahasiswa yang ada di dunia ini. Bisa dikatakan Al-Azhar ini adalah kiblat ilmu. Kiblatnya ilmu pengetahuan. Kalau kiblat kita sholat adalah Makkah Al-Mukarramah, ada di Ka'bah. Nah, Ka'bah kita dalam berilmu, kiblat kita dalam berilmu adalah Al-Azhar. Dan Al-Azhar ini juga pasti memiliki tujuan yang mulia juga untuk peradaban insan di muka bumi ini. Maka dari itu kami juga para mahasiswa-mahasiswa Al-Azhar kemudian mendirikan organisasi yang kaitannya juga memiliki hubungan erat, memiliki relasi, memiliki relevansi juga mengenai tentang sumber daya manusia tentunya kan. Di sini mahasiswa Al-Azhar yang kemudian mengikuti satu organisasi dan organisasi-organisasi yang ada di sini, itu yang pertama yang sudah disampaikan oleh Kak Haikal Maghribi, menaikkan indeks kenajahan, ya kan? Selain itu juga, untuk menaikkan indeks kenajahan, kita juga membekali dan menaungi para mahasiswa-mahasiswa yang kemudian juga ingin berkompetisi, yang ingin bersaing, yang ingin memiliki kontribusi besar dalam kemasyarakatan, dalam hal sosial budaya dan segala macam, di sini ditampung. Di mana nanti ketika mahasiswa Al-Azhar itu ingin istilahnya adalah alatul ya. Alatul ini kita pulang karena selesai pendidikan Al-Azhar, mungkin ada yang sudah selesai S1 ingin melanjutkan studinya di Indo, ataupun ada yang sudah selesai S2 atau S3 di sini kemudian pulang ke Indonesia untuk
mengabdikan diri kepada masyarakat. Itu juga nanti di organisasi ini kita juga memiliki peranan, yang dimana kita juga menyiapkan mahasiswa-mahasiswa Al-Azhar di sini supaya mereka itu tidak bingung untuk memetakan diri mereka tuh nanti di masyarakat seperti apa. Karena mungkin notabene-nya ya, orang-orang yang lulus dari Al-Azhar itu mungkin dalam pikiran kita akan menjadi seorang dai internasional. Seperti yang bisa kita lihat contohnya adalah Al-Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad juga merupakan salah satu alumni Al-Azhar yang kemudian dia besar namanya, harum namanya, kemudian juga menjadi seorang dai di Indonesia. Dai yang sangat masyhur ya. Itu juga salah satu bukti bahwasanya lulusan Al-Azhar itu sangat memiliki kesempatan dan peluang besar untuk menjadi seorang dai. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya mahasiswa Al-Azhar itu akan menjadi seorang bisnismen, ada ingin menjadi seorang penulis, ada ingin menjadi seorang dosen ataupun segala macam profesi lain. Dan itu semuanya kita tampung dan semuanya itu kita tampung aspirasinya. Kita juga memberikan kepada mereka arahan-arahan nanti ketika supaya mereka itu tidak bingung. Ketika mereka sudah terjun ke Indonesia, sudah pulang ke Indonesia dan terjun ke masyarakat, mereka bisa tahu nanti mereka akan melakukan apa dengan peta-peta yang tertata. Dalam bahasanya ya mantik ya. Jadi tertata dan tersusun. Jadi kita tidak semena-mena melakukan ini. Ya. Menjadi seorang dai seperti apa? Menjadi seorang dosen seperti apa nanti? Menjadi seorang orang besar dan penting lain seperti apa? Ya kira-kira semoga menjawab atau mungkin akan ditambahkan. Ya, baik, terima kasih kepada Mas Sakti yang telah memberikan jawabannya. Mungkin cukup ya pada penanya, Ais Nurul. Karena tadi apa yang telah disampaikan itu cukup gamblang juga luas, pasti sudah terjawab. Dan waktu kita juga terbatas karena ini kita via Zoom online dan ini ada batasannya. Dan mungkin saya akan berikan 1 menit waktu singkat untuk closing statement dari masing-masing narasumber yang ada di fakultasnya. Dari Fakultas Usuluddin dan Adab YINC Nurjati Cirebon 1 dan juga Fakultas Usuluddin di Kairo Mesir 1. Mungkin untuk di Usuluddin bisa diserahkan kepada Mas Azfa untuk closing statementnya. Singkat saja. Siap. Mungkin closing statement dari saya, ikuti arus dinamikanya, benturkan dengan retorika serta paradigma yang rasional. Juga kita sebagai mahasiswa akhirnya bisa atau semestinya bisa terbinanya insan akademis, pencipta pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah. Cukup. Ya, baik, terima kasih Mas Alfa, menggugah sekali closing statementnya. Baik, untuk selanjutnya closing statement dari narasumber kita yang berada di Al-Azhar Kairo Mesir dan mungkin juga bisa memberikan motivasi secara singkat kepada para mahasiswa yang terutama mengikuti kegiatan dialog internasional ini. Mungkin kepada Mas Haikal, saya persilakan. Mungkin secara singkat dari saya adalah dimanapun kita berada, dimanapun kita menuntut ilmu, dimanapun universitasnya, tidak akan bisa kita berkembang kalau diri kita tidak mau berkembang. Tidak akan bisa kita menjadi hebat kalau kita tidak mau menjadi hebat. Dan tentu kita bisa menjadi hebat karena ada usaha kita yang hebat. Insya Allah itu aja. Alhamdulillah, singkat, padat, jelas ya Mas Haikal ini. Baik, sebelum ditutup, saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh partisipan, baik narasumber ataupun pada peserta yang mengikuti kegiatan Dialog Internasional Lema FUA 23 dengan tema Komparasi Budaya Akademik Kemahasiswaan Fakultas Usuluddin dan Adab YINC Nurjati Cirebon. Saya ucapkan terima kasih. Saya selaku moderator pamit undur diri, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para peserta silakan bisa mengisi presensi yang tersedia di Zoom ya. Silakan. Dan mungkin peserta bisa on cam semuanya agar bisa dokumentasi bersama sebelum ditutup, sebelum Zoom-nya berakhir. Silakan pada para peserta. Kita ambil dokumentasi bersama.
Silakan peserta agar bisa on cam. Nanti kita ambil dokumentasi. Ya, dihitung ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mungkin ya. Silakan. Ya. Baik, terima kasih semuanya. Telah ditutup kegiatan Dialog Internasional di Mafua. Mari kita akhiri dengan pembacaan kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.